Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya ini menjadi salah satu tanda kebaikan yang Allah ta'ala berikan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, ketika orang diberikan umur oleh Allah, masih diberikan umur oleh Allah, setidaknya ada dua hikmahnya. Imma muhsinan falyazdad. Kalau dia orang yang baik, berarti ada kesempatan yang Allah Ta'ala berikan untuk terus menambah kebaikannya, menambah amal solehnya. Jadi mungkin bisa jadi bekal kita masih sedikit, maka Allah Ta'ala masih memberikan kita umur, masih memberikan kita kesempatan supaya menambah apanya? Kebaikan-kebaikan kita. Hikmah yang kedua, sabda Nabi SAW, imma musi'an falyasta'atib. Kalau sebaliknya mungkin ada orang yang belum benar, belum baik, dengan dia masih dikasih umur oleh Allah, Allah Ta'ala masih kasih kesempatan supaya dia memperbaiki diri, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, hijrah di jalan Allah, dan insya Allah mudah-mudahan ia bertemu dengan Allah Ta'ala dalam kondisi yang husnul khatimah. Jadi bagi orang beriman semuanya baik, ya. Jazakumullah. Jadi bagi kita semua adalah apapun yang Allah Ta'ala berikan itu pasti kebaikannya. Ya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Jadi bagi orang beriman segala urusannya itu khair. Ya, khair itu apa artinya khair? Baik semua. Nggak ada yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita bersyukur kita masih diberikan sehat, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengawali kajian kita mengenai qadaya al-fiqh al-mu'asirah, ya. Qadaya al-fiqh al-mu'asirah. Jadi fikih kontemporer, ya. Tapi kita akan mengawali bahasan ini terlebih dahulu dengan muqaddimatul fiqh namanya, ya. Jadi dalam segala ilmu itu harus kita awali dulu dengan muqaddimah, ya. Apa muqaddimah itu apa? Ya, pendahuluan, ya, supaya kita paham dulu, ya, dalam satu disiplin ilmu itu bagaimana muqaddimahnya. Kalau kita berbicara mengenai fiqh atau al-fiqh namanya, yang terbayang pertama kali adalah mazhab fikih, ya. Betul ya Bapak Ibu, ya. Kalau pertama kali dengar bahasan fikih, pasti yang ada dalam pikiran kita adalah mazhab fikih, ya. Nah, fikih itu sebenarnya adalah diambil dari kata bahasa Arab, dari kata al-fiqh, ya, bima'na al-fahm, yang artinya adalah paham, ya.
Oleh karenanya orang yang belajar fikih itu harus mengerti dan harus paham, ya, dalilnya harus dia pahami, dari segi bahasa Arabnya harus dia pahami, kemudian kaidah fikihnya dia kuasai, usulul fiqh juga dia kuasai, bahkan ilmu nahwu dan sharaf harus dikuasai. Itu karena fikih itu artinya adalah paham, ya. Ada satu pujian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di situ kita memahami makna fikih itu adalah paham. Ya. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya, kami ulangi sekali lagi. Kata fikih itu diambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan." Siapa saja yang diinginkan kebaikan oleh Allah, yufaqihu fiddin, dia akan diberikan pemahaman tentang agamanya. Berarti fikih apa artinya fikih? Apa artinya fikih tadi, Pak? Paham, ya. Dan tanda kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba ketika dia diberikan pemahaman tentang urusan-urusan agamanya. Itu yang disebut dengan fiqh sebenarnya, Pak. Ya. Jadi berarti orang kalau mengkaji fikih, tujuannya supaya dia paham terhadap urusan-urusan agama, kemudian ia mengamalkan apa yang telah dia dapatkan dari ilmu itu. Karena yang dihisab oleh Allah tadi itu ternyata ada 4 hal. Pertama, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang dihisab itu adalah an umrihi fima afna, ya, mengenai umur kita, ya, apa yang kita sudah perbuat dari umur yang Allah Ta'ala berikan. Ini akan dihisab oleh Allah Ta'ala yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an syababihi fima ablah, ya, masa muda, ya. Masa muda itu lagi apanya, Pak? Lagi semangat-semangatnya, ya. Apa yang dia sudah lakukan di masa mudanya, apa yang dia perbuat di masa mudanya, ya. Apalagi Masya Allah sekarang anak-anak muda ini punya semangat luar biasa, ya. Semangat untuk aktif dalam dakwah, semangat untuk memakmurkan masjid, bahkan semangat menghafal Quran, ya. Wajah-wajah orang soleh anak muda sekarang tuh, Pak. Ya, Pak, ya. Ini patut kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Makanya kata para ulama, kalau ingin suatu negeri, suatu bangsa itu dimuliakan oleh Allah, lihat pada pemudanya, ya. Lihat pada apa? Pemudanya. Dan sekarang ini Masya Allah banyak perubahan-perubahan yang kita perhatikan di masyarakat. Anak-anak muda sekarang Masya Allah aktif di masjid, aktif dalam dakwah, aktif dalam sosial. Ini kita patut syukuri, ya Pak, ya. Jadi memang pemuda ini yang kita harapkan, Pak. Ya, sampai dalam ungkapan bahasa Arab mengatakan syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda yang saat ini akan menjadi calon pemimpin-pemimpin masa akan datang, ya. Maka Islam itu punya perhatian besar terhadap pemuda, Pak. Ya, sampai dalam Al-Quran ada kisah namanya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu orang muda, Pak. Ya, anak-anak muda yang kemudian mereka menjaga keimanan mereka, menjaga ketauhidan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai tantangan yang mereka hadapi, Pak. Sampai Allah Ta'ala kemudian, ya, menidurkan mereka di sebuah gua selama 309 tahun, Pak. Ini waktu yang sangat panjang sekali, Pak. Ya, ini waktu yang sangat panjang, Pak. Berapa lama, Pak? 300-an tahun. Sampai-sampai ketika mereka udah terbangun, Pak, dia bawa itu mata uang yang mereka simpan dulu, Pak. Rupanya mata uang itu sudah nggak kepake, Pak. Raja yang hidup di zaman itu sudah meninggal dunia. Baru mereka sadar ternyata mereka yang ditidurkan oleh Allah Ta'ala dalam waktu yang sangat panjang. Wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal, firman Allah dalam surah Al-Kahfi. Ya, jadi ini yang kedua yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala tentang apa? Masa muda. Ya. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi madza amila bihi. Ilmu, apa yang kita amalkan dari ilmu itu, Pak. Kita belajar, kita ta'lim, kita tahu sedikit, kita amalkan. Ya. Kita dapat kajian, kita dapat tau'iyah, daurah misalnya, kita amalkan walaupun sesederhana apapun, karena yang paling bermanfaat itu ilmu adalah ilmu yang diamalkan. Itu yang diharapkan dari fikih itu, Pak, supaya orang itu paham kemudian dia amalkan di dalam kehidupannya. Itu fikih itu, Pak, ya. Ini yang dihisab yang ketiga oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah wa an malihi, ya. Mal, apa artinya mal? Harta. Dari mana ia peroleh dan untuk apa dia gunakan. Itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kata fik dulu, Pak. Ya, jadi fikih tadi apa artinya, Pak? Paham. Ya, baik.
Ada satu doa yang pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Ada sahabat namanya Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ini masya Allah sahabat yang sangat muda, tetapi dia merupakan ahli tafsir di zaman Nabi SAW. Namanya sahabat Ibnu Abbas. Beliau dengan Nabi SAW itu hubungannya adalah sepupu, karena ayahnya Ibnu Abbas ini namanya Al-Abbas, itu pamannya Rasul. Pada satu ketika baginda Nabi SAW berdoa kepada atau untuk Ibnu Abbas, doanya beliau Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doanya Nabi SAW. Allahumma ya Allah, faqihu fid din, jadikanlah dia paham terhadap agama, terhadap urusan agama, masalah fikih maksudnya. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada Ibnu Abbas at-ta'wil. Ta'wil di sini artinya tafsir Al-Qur'an. Makanya di dalam kajian tafsir itu Pak, yang paling terkenal tafsirnya para sahabat itu adalah tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkat doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fikih itu ingin menghantarkan kita semua sebenarnya Pak, memahami syariat Allah, memahami ajaran Islam ini yang bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari mana? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu nanti banyak pembahasan-pembahasan yang terkait tentang sumber-sumber hukum di dalam fikih Islam. Baik, itu dulu dari segi definisinya. Jadi fikih itu adalah artinya paham. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan maqasidus syariah. Ya, ini harus kita paham dalam fikih ini, maqasidus syariah. Apa dia maqasidus syariah? Tujuan-tujuan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah taala turunkan syariat berupa Al-Qur'an, syariat berupa As-Sunnah, ya? Ternyata punya maqasid namanya, Pak. Punya tujuan, ya. Allah taala kan enggak ciptakan kita begitu saja, Pak. Ya, Allah taala enggak ciptakan manusia sia-sia, Pak, ya. Tapi Allah Ta'ala ciptakan manusia punya misi yang paling terbesar, sehingga diturunkanlah sebuah petunjuk kehidupan yang kita sebut dengan syariah. Ya, jadi orang nggak boleh mendengar syariah itu jangan a priori gitu Pak. Syariah itu kan artinya adalah sebuah metode kehidupan atau jalan kehidupan yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu. Ini disebut dengan apa Pak? Syariah. Ya. Ya, nanti dalam semua bidang ada Pak, syariat dalam masalah fikih, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak. Jadi semua aturan kehidupan ini sebenarnya disebut dengan apa Pak? Syariah. Bukan hanya hubungannya hablum minallah, sampai hubungan hablum minan nas. Itu syariah namanya Pak, ya. Berekonomi, ya. Itu ada ekonomi syariah, ya. Hatta di dalam kehidupan bermuamalah, ya bermuamalahnya syariah, ya. Hatta dalam politiknya pun juga adalah nuansa nilai-nilai Islam. Makanya dulu para ulama salaf itu banyak membahas tentang as-siyasah asy-syar'iyyah, politik Islam. Jadi Islam mengatur itu semua Pak. Berarti artinya syariah itu Pak mengatur semua sendi kehidupan kita. Tidak hanya hubungannya Pak hablum minallah, tapi juga yang hubungannya apa? Hablum minan nas. Dan bab fikih ini Masya Allah para jamaah, kalau kita bahas ternyata bukan hanya sekedar masalah sholat, bukan hanya sekedar masalah puasa, bukan hanya sekedar masalah zakat dan haji. Nanti kalau kita baca kitab fikih ini Pak, Masya Allah bahasanya sangat luas sekali. Ilmu yang sangat luas dalam Islam ini salah satu diantaranya adalah al-fiqh, ilmu fikih. Ya, bahkan kalau di perkuliahan dulu Pak, ya, terutama kita kalau kuliah di Timur Tengah itu diajarkan namanya muqaranatul mazahib namanya Pak. Perbandingan mazhab fikih, ya. Ada mazhab Imam Abu Hanifah, ada mazhab Imam Malik, ada mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Hambali atau Ahmad ibnu Hambal, dan semuanya para ulama mazhab ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Apa artinya Pak? Artinya kalau orang mengamalkan Islam ini sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama mazhab tadi, baik mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Asy-Syafi'i atau mazhab Imam Hambali, insyaallah sampai dia kepada tujuan atau ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mazhab itu kaitannya dengan pemahaman nanti Pak. Ya, kalau akidah kan satu ya Pak ya, akidahnya namanya apa Pak? Ahlus sunnah. Jadi kalau ditanya apa akidahnya Imam Abu Hanifah, ahlus sunnah wal jamaah. Apa akidahnya Imam Asy-Syafi'i, ahlus sunnah wal jamaah.
Apa akidahnya Imam Malik? Ahlus sunnah wal jamaah. Apa akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal? Ahlus sunnah wal jamaah. Cuma di dalam masalah fikih mereka beda pandangan, Pak. Nah, ini merupakan khazanah Islam sebenarnya, Pak, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua, ya. Baik, Ustaz akan coba memberikan pemahaman kepada kita. Ternyata di dalam memahami ucapan Nabi SAW itu bisa saja terjadi perbedaan di antara para sahabat. Ada peristiwa kasus di zaman Nabi SAW, ini disebutkan di riwayat sahih. Jadi ada sahabat pernah melakukan perjalanan safar, ya. Perjalanan apa, Pak? Safar. Safar itu apa? Safar, Pak. Apa safar, Pak? Perjalanan jauh. Kalau ke sini ke Tanah Abang safar nggak, Pak? Bu, sini ke Tamrin City safar nggak? Enggak. Safar itu orang menempuh perjalanan jauh. Minimal dia sudah keluar dari area tempat tinggalnya. Dan secara adat, secara uruf itu dia dikatakan keluar dari wilayah disebut dengan safaran. Nanti mengenai jarak itu ada perbedaan para ulama mazhab. Ya, Imam Abu Hanifah mengatakan kalau orang bepergian perjalanan menempuh sehari semalam baru safar, Pak. Tetapi mazhab yang lain tidak mesti sampai 1 hari 1 malam, Pak. Baik. Jadi sahabat ini dalam satu perjalanan safar, di tengah perjalanan mereka masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat, maka kemudian mereka cari air untuk berwudu dan mereka tidak menemukan air untuk berwudu. Kira-kira kalau nggak ada air apa gantinya? Kalau nggak ada air apa gantinya? Tayamum. Maka para sahabat ini bertayamumlah mereka sebagai pengganti daripada berwudu. Kemudian mereka melaksanakan sholat, ya. Kalau orang bepergian safar itu kan boleh menjamak, boleh mengqasar. Jadi yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat dan waktunya bisa digabungkan, dijamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Baik, kemudian setelah sholat, sudah selesai sholat nih para sahabat, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Rupanya Pak, mereka mendapatkan air. Jadi setelah melalui perjalanan tadi mereka sudah sholat dengan tayamum, mereka lanjutkan perjalanan, ternyata mereka mendapatkan apa, Pak? Air. Maka di sini ada perbedaan para sahabat Rasulullah SAW. Sebagian sahabat tidak semuanya, Pak, mengambil air wudu dan mengulangi sholatnya. Mengambil air wudu dan mengulangi apanya? Sholat. Tapi sebagian sahabat yang lain tidak. Kan tadi kita sudah sholat dengan tayamum, berarti kami nggak perlu lagi untuk mengulangi sholat. Jadi ada 2 pendapat ya, Pak, ya. Sebagian sahabat ada yang mengulangi sholatnya, dia berwudu kemudian mengulangi sholatnya karena menemukan apa? Tapi sahabat yang lain tidak, Pak. Baik, ketika sahabat ini sudah tiba di kota Madinah, mereka melaporkan kepada Rasulullah SAW peristiwa ini, Pak. Ini dalam bahasa fikih namanya meminta fatwa, meminta saran dari Nabi SAW. Bagaimana yang mereka lakukan ini? Apakah sudah sesuai atau tidak? Maka kemudian mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami ini ada perbedaan. Ada yang seperti ini melaksanakannya, ada yang seperti ini, wahai Rasulullah SAW. Bagaimana pendapat anda, wahai baginda Rasul? Masya Allah, Rasulullah SAW luar biasa, Pak. Seorang Nabi, seorang Rasul, dan juga seorang murabbi yang baik. Mari kita dengar jawabannya Nabi SAW. Bagi yang mengulangin sholat, ya, berarti dia sholatnya berapa kali, Pak? 2 kali. Sholat dengan tayamum, dengan sholat dengan apa, Pak? Air wudu. Apa kata beliau? Laka ajroni, bagimu 2 kali kebaikan. Masya Allah. Dia sholat dengan tayamum dan ia sholat yang kedua dengan apa, Pak? Dengan berwudu atau dengan air. Pahalanya berapa kali? 2 kali. Kemudian bagi sahabat yang tidak mengulangi, apa kata Rasulullah SAW? Laqad asabata sunnah. Engkau sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Masya Allah, ini bijaksananya baginda Nabi SAW. Kepada yang ini beliau katakan laka ajroni, bagimu 2 pahala. Tapi yang tidak mengulangi, Rasul mengatakan laqad asabata sunnah, engkau sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena itu mereka beristihad namanya, Pak. Di fikih itu kita harus mengenali namanya istilah ijtihad. Ya, namanya istihad bisa benar, bisa juga apa? Salah, kan? Tetapi kalau dia benar istihadnya ada berapa, Pak? 2. Kalau salah, Pak?
mendapatkan satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ranahnya ijtihad. Bukan wilayah akidah di sini. Ini wilayahnya namanya al-fiqhiyah, wilayah fikih. Makanya fikih itu Pak pasti ada perbedaan cara pandang satu ulama dengan ulama yang lain. Dan ini yang harus kita yakini Pak. Dan ini memang suatu keniscayaan Pak. Kalau Bapak Ibu membuka kitab fikih, nggak ada itu yang namanya nggak ada perbedaan. Pasti ada perbedaan cara pandang Pak. Ya. Dalam bab sholat, dalam bab wudu, dalam bab puasa, dalam bab haji, dalam bab umroh, itu hampir mayoritas itu nanti ada perbedaan pandangan para ulama. Dan ini sekali lagi Bapak Ibu, sebuah khazanah yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Ta'ala berikan kita banyak pilihan Pak. Ini kan kayak pilihan sebenarnya dari Allah Ta'ala. Karena Muhammad Bapak Ibu, ada kondisi yang terkadang kita bisa mempraktekkan satu pendapat, tapi di kondisi lain kita tidak bisa praktekkan Pak. Contoh, ini usah kasih contoh nih Pak. Dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, kalau orang yang sudah berwudu, itu kan kalau udah bersentuhan dengan wanita, wudunya gimana Pak? Batal. Batalatil wudu kan? Baik, sekarang kalau orang lagi tawaf Pak di Baitullah. Coba, kalau orang tawaf ke Baitullah, kalau asal bersentuhan Pak, batal tuh wudu. Kira-kira ngalamin kesulitan nggak Pak? Ngalamin kesulitan nggak Pak? Sulitan. Dan tidak terbayang Pak berapa kali orang harus selesaikan tawaf Pak. Mungkin baru dapat satu kali tawaf, kesenggol, kesentuh sama orang. Kita mungkin nggak sengaja Pak. Ya, maka itu bisa membatalkan apa kita Pak? Membatalkan apa kita? Wudu kita. Makanya disinilah kita bijak mengambil pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Malik mengatakan yang disebut bersentuhan di situ bukan bersentuhan fisik, tapi yang disebut dengan bersentuhan di sana al-mubasyarah az-zawjiyah, bercampur suami istri. Aula mastumun nisa, kata Imam Ahmad bin Hanbal, itu bukan bersentuhan fisik, tapi maksudnya adalah yaitu bercampur suami istri. Kalau Imam Syafi'i yang disebut dengan aula mastumun nisa ya bersentuhan kulit. Ya, tapi kalau imam yang lain, imam mazhab yang lain mengatakan yang disebut dengan aula mastumun nisa itu bukan bersentuhan kulit, tapi maknanya apa? Al-mubasyaratu zawjiyah. Dan ini tafsirnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Makanya Rasul waktu sholat Bapak Ibu, kan beliau kalau sholat itu ya berangkat ke masjid sudah berwudu, kemudian beliau mengkecup keningnya siapa? Aisyah. Walam yatawadda, dan beliau tidak mengulangi wudunya. Ini juga jadi pegangannya Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik. Berarti kalau seorang suami mau berangkat ke masjid, jangan lupa cium siapa? Cium kening istri. Itu Masya Allah ibu dapat 5 kali setiap hari. Ya, subuh dapat, ya Pak ya, zuhur dapat, asar dapat, maghrib dapat, isya dapat. Berapa kali Pak minimal Pak? 5 kali. Walam yatawadda, dan Rasul nggak mengulangi wudu. Kemudian juga dalil yang kedua yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah SAW ketika sholat tahajud, ketika beliau mau sujud, Aisyah tidur telentang di hadapan beliau. Lalu kemudian digeser kaki Aisyah, bersentuhan nggak ketika digeser kakinya oleh Rasulullah SAW? Bersentuhan. Tetapi adalah di situ bukan dipahami bersentuhan secara fisik, tapi maksudnya al-mubasyarah az-zawjiyah, bercampur suami istri. Tapi dalam bab ini kenapa Imam Syafi'i mengatakan aula masuk bisa bersentuhan secara fisik? Ihtiyatan, lebih untuk berhati-hati. Karena kita laki-laki ini kalau sudah menyentuh istri kita, menyentuh pasangan kita, bisa terjadi apa Pak? Bisa terjadi apa Pak? Stroke. Apalagi yang baru nikah, ya baru masih kalau baru nikah itu Pak? Masih lagi semangatnya itu Pak, waduh ya, baru kesenggol sama istrinya udah kepingin dia. Nah, itu mungkin sebabnya para ulama mengatakan ihtiyatan. Imam Syafi'i itu lebih berihtiyatan di dalam masalah fikih. Dan dalam hal ini kita menghormati masing-masing pendapat para ulama. Ya, baik. Itu contoh maksud Ustaz bahwasannya adalah ketika Allah Ta'ala memberikan kepada kita ada perbedaan-perbedaan itu, justru di situ ada hikmahnya untuk kita semua, supaya kita lebih bisa menghargai apabila ada perbedaan pendapat, cara pandang di dalam masalah fikih. Ya, baik. Apa maqasidus syariah tadi itu? Tujuan-tujuan syariat. Nah, maqasidus syariah itu yang pertama, ya ini harus kita hafal para jamaah, hifzuddin namanya Pak. Menjaga agama.
Jadi Islam ini Allah Ta'ala berikan, syariat ini berikan kepada kita semua supaya menjaga agama. Hifzuddin. Maka nggak boleh orang menghina agama. Betul nggak Pak? Nggak boleh orang melecehkan Al-Quran. Nggak boleh orang melecehkan As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Ta'ala turunkan syariat ini supaya terjaga hifzuddin. Ya, terjaga ini. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, para jamaah, kalau pribadi beliau yang dihina, beliau no comment Pak. Kalau pribadi beliau Pak, ya. Kalau individu beliau yang dilecehkan, no comment beliau Pak. Beliau sampai dilempari, beliau sampai disakiti. Sampai waktu pernah beliau sedang sujud Pak, itu orang kafir Quraisy meletakkan Muhammad Pak dalaman hewan, ya, dalaman isi hewan, ya. Karena Muhammad isinya kan kalau begitu dia disembelih kemudian dibelah itu perutnya, semua isi-isinya itu Pak ditaruhkan di atas pundak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sedang bersujud, ya. Sampai Fatimah radhiyallahu anha ketika melihat ayahnya diperlakukan seperti ini, dia tidak bisa ngapa-ngapain Pak, cuma menangis doang. Kemudian dibersihkan punggung ayahnya, kemudian Rasul baru bangun dari sujud beliau. Tapi apakah beliau akan marah kepada orang-orang yang menyakiti beliau? Enggak. Karena itu masih menyangkut apa beliau? Pribadi beliau. Itu Nabi SAW. Tapi kalau agama Allah yang sudah dihina, syariat Allah Ta'ala yang sudah dihina, beliau pasti akan membelanya Pak. Kebalikannya mungkin dengan orang sekarang Pak. Ya Pak ya, Bu ya. Kalau pribadinya yang dihina, oh marahnya minta ampun Pak. Tapi agama Allah yang dihina, syariat Allah Ta'ala yang dihina, Al-Quran dihina, sunnah Nabi dihina, biasa-biasa saja. Makanya ini yang perlunya adalah iman itu penting para jamaah. Bagaimana melihat sesuatu itu adalah dengan kacamata keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan paradigmanya dibalik. Giliran agama dihina, ya diam-diam baik gitu Pak. Nggak ada ghirah agamanya, tidak ada ghirah pembelaannya Pak. Tapi kalau dirinya yang dihina, ya maka dia akan melakukan luar biasa pembelaan kepada kehormatannya. Tapi agama nggak dianggap nggak ada kehormatannya Pak. Ini na'udzubillah Pak. Ini kalau orang nggak punya ghirah beragama apa bahaya Pak. Bahaya sekali orang nggak punya ghirah beragama Pak. Dan Islam ini bukan hanya kaitannya hubungan hablum minallah saja, tidak Pak. Tapi akidah juga mengajarkan kita Pak, itu membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis sahih dari Nabi SAW mengatakan, man mata duna malihi wa irdihi wa dinihi fahuwa syahid. Siapa saja ia meninggal dunia dalam keadaan membela kehormatan keluarganya, membela kehormatan agamanya, membela kehormatan dirinya, membela kehormatan hartanya, fahuwa syahid. Kalau dia meninggal dunia, Allah Ta'ala golongkan apa Pak? Syahid. Jadi orang kalau membela agama Allah Ta'ala itu Pak, diwakilkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang syahid Pak. Ini namanya hifzuddin. Fikih itu tujuannya syahid itu adalah supaya terjaga agama. Makanya orang nggak boleh murtad Pak. Nggak boleh orang murtad. Setelah dia beriman kepada Allah, nggak boleh apa Pak? Dan ada ustadz yang masya Allah luar biasa konsentrasinya Pak, ya, mengkantar pemurtadan. Dan Indonesia ini sekarang Pak, ya, di beberapa daerah yang dulu daerah itu masya Allah luar biasa semangat agamanya, semangat dinnya, sekarang ini justru menjadi sasaran daripada pemurtadan. Tapi alhamdulillah beberapa asatidz yang kami kenal itu adalah orang-orang yang terdepan untuk mengkantar pemurtadan. Salah satu di antaranya yang baru beberapa waktu lalu beliau meninggal dunia namanya Ustadz Insan Makoginta. Masya Allah, alhamdulillah beliau dengan ilmu yang Allah Ta'ala berikan, ya, beliau banyak memberikan pencerahan untuk umat dan juga mengkantar pemurtadan ini Pak. Dan di Bintara itu ada Ustadz namanya Ustadz Abu Didan, ya, orang Muhammadiyah beliau, ya, aktif di Muhammadiyah. Dan juga beliau masya Allah banyak tulisan-tulisan untuk mengkantar pemurtadan, ya. Dan beliau itu punya majelis Pak, setiap Sabtu sore pada asar itu ada majelis di rumah beliau, yaitu adalah bagaimana mengkantar pemurtadan yang ada, masya Allah. Sekarang itu memang ya harus kebatilan itu jangan dibiarkan, ya. Kebatilan itu harus dibantahkan juga dengan argumentasi Pak. Kalau mereka berargumen sekarang dengan kebatilan mereka, maka yang harus punya argumen untuk menangkal mereka Pak. Ya, jadi secara ilmiah aja Pak dilawan. Dan masya Allah beliau diberikan kelebihan namanya Ustadz Abu Didan namanya Pak. Ya, dari Muhammadiyah beliau dan aktif di Muhammadiyah. Ya.
Nah, ini tujuan yang pertama syariat, hifzuddin namanya, menjaga apa Pak? Agama. Yang kedua tujuannya syariat itu kata para ulama hifzul aqli, ya, menjaga apa Pak? Jaga akal. Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, kepada kita semua para jamaah, kecuali nikmat al-aql. Ya, nikmat apa Pak? Akal. Dengan akal inilah Masya Allah, Allah Ta'ala memberikan kita berbagai macam kebaikan dalam hidup ini. Makanya Al-Quran banyak mengatakan afala tatafakkarun. Betul nggak? Liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang apa? Berfikir, berakal. Makanya yang dibebankan syariat oleh Allah, yang diberikan kewajiban oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang memiliki apa Pak? Akal. Kalau orang yang nggak berakal gimana Pak? Pak, kalau ada orang majnun kira-kira ada kewajiban nggak bagi dia? Nggak ada Pak. Tapi kan kita juga nggak kepingin Pak menjadi orang majnun Pak. Orang majnun mau ngapa-ngapain Pak? Nggak terhitung dia dosa Pak. Karena orangnya namanya adalah rufi al-qalam an salas anil majnun hatta yaqil. Jadi pena itu kata Rasul diangkat oleh Allah dari beberapa golongan, dari 3 golongan. Salah satu diantaranya anil majnun. Apa majnun? Gila, sampai dia berakal, sampai dia kembali sehat akalnya. Maka nanti dalam bab fikih itu banyak syarat hukum itu Pak, harus dia aqilan balighan. Dia akil, berakal, sehat akalnya, balighan, sudah mencapai usia Pak? Balik. Coba ayahanda ibunda baca dalam bab fikih, itu pasti syarat semua hukum agama itu Pak. Aqilan, balighan, dia akil, berakal, balighan, sudah dewasa. Tapi kan kita nggak kepingin Pak jadi orang majnun. Ustadz enak dong dari orang majnun mau ngapa-ngapain nggak terhitung dosa. Ya memang sih tidak ada beban hukum agama, tapi masa kita rela mau jadi orang majnun Pak? Contoh sederhana ayahanda ibunda, kita nih kalau orang yang sehat akalnya Pak, boleh nggak kita mohon maaf nggak pakai baju keluar dari rumah kita, nggak pakai baju, mohon maaf nggak pakai baju, nggak pakai busana sama sekali, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak Pak? Jawab dong Bapak Ibu, kenapa nggak dijawab? Boleh nggak orang yang sehat akalnya, normal akalnya Pak, kemudian lepas bajunya, lepas celananya, kemudian dia jalan di ini, boleh nggak Pak? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Ini orangnya sehat akalnya ya, normal, tapi kenapa nggak boleh dia membuka pakainya? Kenapa nggak boleh Pak? Karena dia dibebankan kewajiban oleh Allah Ta'ala. Siapa yang sehat akalnya, normal pikirannya, maka wajib sitrul aurah. Apa sitrul aurah? Tutup aurat. Baik, tapi sebaliknya ada orang gila di jalanan tuh, nggak pakai baju, nggak pakai celana, kira-kira berdosa nggak dia? Nggak berdosa. Majnun hatta yaqil. Tapi ya jangan ada yang minta di antara kita, ya Allah kepingin jadi orang majnun. Jangan. Kan lebih bagus kita yang sehat ini kan, akal kita sehat. Makanya tujuannya agama hifzul aqli, menjaga apa? Akal. Kemudian apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala supaya terjaga akal manusia? Segala sesuatu yang merusak akal manusia, di antaranya khamr dan sejenisnya. Itu cara Allah Ta'ala menjaga akal kita Pak. Jangan sampai kita rusak akal kita. Ya, dengan mengkonsumsi tadi sesuatu yang bisa yukhamirul aqla. Khamir itu dari kata khamara yukhamiru, artinya yuglik, menutupi akal sehat kita. Maka kenapa Nabi SAW mengatakan ra'sul khaba'ith al-khamr, pangkal semua dosa itu ternyata khamr Pak. Apa pangkalnya dosa Pak? Khamr. Pangkalnya segala keburukan itu di khamr. Karena kenapa? Kan ada kisah kata Nabi SAW. Dulu kan ada kisah di Bani Israel, diceritakan Nabi SAW. Ada seorang anak muda ditawarkan untuk melakukan 3 dosa. Dosa pertama membunuh. Dosa yang kedua az-zina. Dosa yang ketiga minum khamr. Ini anak muda pilihnya, mohon maaf ya, dia pilih pertama kali adalah minum khamr. Karena dia punya pendapat atau punya pandangan, kalau saya membunuh orang, nanti pasti saya akan mendapatkan balasan dari keluarga yang terbunuh, maka saya nggak mau. Kalau saya berbuat zina, maka mungkin nama saya akan menjadi buruk di tempat itu.
Karena akan mencoreng apanya Pak? Kehormatannya, kepribadiannya, nama baiknya. Ah kalau gitu deh saya ambil aja deh al-khamr. Apa dia pilih Pak? Minum khamr. Ini kan disebutkan dalam kisah hadis di Riyadhus Shalihin pun juga disebutkan. Maka kemudian anak muda ini masuk ke sebuah kedai, ya kedai kopi gitu ya. Ya. Kedai itu apa? Kedai Pak? Warung ya. Mungkin kalau sekarang bahasanya kafe gitu. Dan penyedia di kafe ini mohon maaf seorang wanita ya dengan tampilan mungkin pakaiannya yang menggoda, menggiurkan gitu ya Pak ya. Dia masuk ke situ, kemudian dia minta disuguhkan khamr ya. Minuman apa Pak? Khamr. Maka dia minum khamr, ini anak muda. Hilanglah akal sehatnya Pak. Ya, rusaklah akal sehatnya, udah tidak sadarkan diri Pak. Apa yang dia lakukan kemudian dia lihat wanita ini cantik, wanita ini dalam kondisi mungkin menggiurkan, dia menggoda dia melakukan pelecehan terhadap wanita tadi sampai Muhammad berbuat zina. Ya. Kemudian dia setelah dia berbuat yang tidak baik tadi, berbuat zina tadi, tidak sampai di situ, Pak. Ya, apa yang dia lakukan karena takut ya perbuatannya ketahuan oleh orang lain. Apa yang dia lakukan berikutnya, Pak? Dibunuhlah wanita ini, Pak. Jadi dari satu dosa menimbulkan dosa-dosa yang, maka kata Nabi SAW, al-khamru ra'sul khaba'ith. Khamr itu adalah pangkal segala keburukan. Dan sekarang dunia Islam secara umum Pak, negara-negara Islam ya di dunia ini Pak menjadi sasaran daripada kejahatan narkoba. Karena kenapa Pak? Untuk menghancurkan sebuah negara, untuk menghancurkan sebuah negeri, ya mungkin sekarang sulit kalau menghancurkannya dengan senjata Pak. Gimana caranya dihancurkan? Ya melalui ini. Mungkin kalau Bapak Ibu, ayahanda, ibunda mendapatkan di medsos itu pernah mungkin ada sharean ya. Itu sampai Arab Saudi itu pernah ada orang yang ingin menyelundupkan itu Pak, apa namanya itu Pak, narkoba. Dia taruh kayak di apa namanya Pak, kayak pipa besar gitu ya Pak ya. Mungkin orang nyangkanya seperti biasa Pak, ternyata isinya semua adalah apa namanya narkoba atau ekstasi dan seterusnya. Nauzubillah. Jadi sampai di tempat-tempat negara-negara Islam itu mereka ingin hancurkan Pak. Karena kalau udah rusak Pak dengan ini Pak, rusaklah sebuah negeri itu Pak. Ya, makanya tujuan Islam yang kedua, maqasidus syariah fikih itu adalah hifzul akli, menjaga apa Pak? Maka nanti kita akan bahas dalam fikih ini semua ini Pak, ada kaitannya semua. Kemudian yang ketiga, hifzul mali, menjaga mal harta. Ketika orang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah haramun maluhu wa irduhu kata Nabi, maka dia akan terjamin, terjaga hartanya dan kehormatannya. Berarti orang kalau sudah memeluk Islam Pak, hartanya nggak boleh diambil, hartanya nggak boleh untuk kita zalimi, namanya hifdzul mal. Maka nggak boleh mengambil sesuatu dengan cara yang tidak halal, dengan cara zalim, dengan cara menipu, dengan cara mencuri, ya nggak boleh. Bahkan sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, barang siapa yang mengambil tanah seseorang walaupun shibron, shibron itu berapa Pak? Berapa Pak shibron? Sejengkal aja, ngambil tanah orang nih, bukan hak kita Pak. Tawaqallahu sabiina aradin, maka itu nanti bumi itu akan melilit orang ini Pak. Itu Muhammad cuma ngambilnya berapa Pak? Cuma sih, ini kaitannya hak orang lain Pak. Ya, kaitannya harta orang lain. Namanya hifzul mal, menjaga harta. Makanya orang nggak boleh mencuri kan? Nggak boleh kita curi hak orang lain atau milik orang lain, nggak boleh. Ada aturannya nanti dalam Islam tuh Pak. Kalau orang mencuri apa aturannya atau apa sanksinya? Dijelaskan nanti dalam bab fikih itu Pak. Sampai kadar orang itu mencuri, mohon maaf, itu ada dibahas dalam fikih Pak. Kira-kira orang kalau mencuri ayam kena kisos nggak Pak? Atau kena hukuman nggak Pak? Curi ayam Pak? Pak, ayam Pak, ayam Pak, ayam berapa harganya? Berapa Pak? Itu belum masuk dalam kategori kena sanksi Pak. Di kita Pak, orang curi ayam bisa digebukin sampai mati Pak. Dan ingat, orang mencuri bisa jadi karena dia butuh Pak. Apalagi dalam kondisi sulit itu Pak. Kalau dia mencuri, kalau di zaman Umar bin Khattab Pak, dibebaskan dari apa namanya Pak, dari hukuman. Namanya idraul hudud bisyubhat kata Rasul.
hilangkanlah hukum itu apabila ada syubhatnya. Syubhat itu apa artinya? Sesuatu yang masih samar pada orang itu, Pak. Bisa jadi orang Muhammad mencuri itu bukan karena memang dia hobi, tapi memang tidak ada yang dia makan, Pak. Tidak ada yang dia konsumsi, Pak. Akhirnya dia mencuri. Itu nanti di dalam peradilan Islam, Pak, dilihat dulu nih orang ini mencuri dia butuh atau kondisinya dia sebenarnya orang yang mampu tapi kemudian mencuri, itu beda hukumnya, Pak. Kalau orang dia mencuri hanya sekedar untuk apa, Pak? Apa, Pak? Mengganjal apanya, Pak? Perutnya. Itu, Pak, dimaafkan dalam hukum syariat Islam, Pak. Tetapi sebaliknya kalau ada orang mencuri, dia sudah berkecukupan, punya mobil, punya rumah, rumahnya di mana-mana, Pak, masih mencuri uang rakyat, itu yang masih kena hukuman, Pak. Bukan yang maling ayam digebukin, Pak. Mesti yang digebukin masa yang mana, Pak? Pak, Bu, yang digebukin masa yang mana sebenarnya, Pak? Yang mana kira-kira, Pak? Yang ngambil ayam atau yang ngambil uang rakyat, Pak? Tapi kenyataannya yang kita temukan kalau ngambil ayam, ya Allah, sampai babak belur, Pak. Terkadang antara yang dia ambil dengan hukuman yang dia dapatkan, Pak, nggak sebanding, ya, Pak, ya. Makanya orang kalau berbicara tentang syariat itu, Pak, yang dibangun adalah adlu, keadilan. Adil itu yang paling utama. Makanya Islam itu, Pak, selalu mengajarkan kita berlaku adil. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita masuk waktu Isya nih. Baik, mungkin itu yang kita bahas dulu. Ini baru muqaddimah nih, Pak. Muqaddimatul fiqh namanya, dan insyaallah nanti kita akan membahas perlahan-perlahan, ya, sedikit-sedikit kita akan bahas tentang qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah dalam fikih Islam. Nanti ini masyaallah kita bisa mempraktekkan atau banyak prakteknya dalam kehidupan kita kalau kita paham tentang kaidah-kaidah fikih. Tapi kita mulai dulu, kita memahamkan dulu bagaimana fikih menurut Islam, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kami kaji pada malam hari ini. Doa kami untuk ayahanda, ibunda semua, orang tua kami di sini, mudah-mudahan semua sehat, barokah, panjang umur, dan mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga kita, keluarga kita dari hal-hal yang kita tidak harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.